Yang saya hormati Mas Mawahid Mahfar. Yang saya hormati Bapak Sugeng SP. Yang saya hormati Bapak Sadung Hidayat. Yang saya hormati Bapak Haji Mas Anes EMF. Yang saya hormati Bapak Samani Tawarif. Yang saya hormati Ibu Belinda. Yang saya hormati Bapak Abdul Fatih. Kudus lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Dari segi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itulah kunci utama supaya Kudus lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan itu pun visinya harus saya rembuk juga dengan pasangan. Mencalonkan diri menjadi calon Kudus dengan tagline Kudus berkah. Berkah secara universal dan bahasa semua agama. Berkah untuk ajaran Islam sebagaimana syarat kitabnya Ziyadatul Khair wa Sa'adah, dari kalimat thayyibah barokah. Misalkan nanti saya dapat rekomendasi dari pihak Partai Gerindra, saya akan menunjukkan program-program kami yang terkait dengan simpatik. Jadi saya ingin mewujudkan pendidikan, agrikultur, tenaga kerja, industri kreatif, dan juga kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai seorang Sugeng Prayitno, ya, dan mau mengutarakan sedikit satu kata dua kata. Yang saya hormati Bapak Ketua Gerindra Pak Sulis, itu tetangga saya melatih lor, dia melatih kidul, ya. Dan ini kan mengenai misi dan misi kan, ya, paling tidak kan semua adalah sama untuk membangun namanya Kudus yang sejahtera, ya, dan makmur, karena kota Kudus adalah kota yang banyak menghasilkan pajak untuk pusat, ya. Nah, itu satu. Dan Kudus terkenal dengan kota suci, maka saya akan membangun kota Kudus seperti Anda yang harapkan, insya Allah, ya. Semuanya kan hanya insya Allah. Kalau kita bekerja sendiri kan tidak bisa, ya kan? Kan harus bersama-sama kita bangun kota Kudus. Yang terhormat yang di sini sama, ini semua saudara, Pak. Calon-calon bupati kan sama, kita saudara. Misi saya sama mereka, cuma mungkin ada sedikit berbeda, ya. Saya misinya yang kemarin itu sebetulnya 5 saja, Pak, ya, karena waktunya juga 5 menit. 5 menit aja, kasihan yang lainnya nanti dalam waktu, Pak, ya. 5 menit aja, singkat dan padat, lebih cepat lebih baik, ya. Intinya itu. Karena apa? Satu, saya akan bangun namanya Pasar Kliwon kayak Tanah Abang, malah lebih, Pak, insya Allah. Karena apa? Sentral ekonomi ada di Pasar Kliwon, Pak. Semuanya di Pasar Kliwon, ya. Intinya itu. Kedua, akan saya bangun namanya UMKM, ya, seperti pada waktu Insinyur Soekarno ada wakilnya, toh, Pak, Bapak Koperasi kita kan itu. Nah, itu, Pak, termasuk, ya. UMKM akan saya galakkan, insya Allah, ya. Semua kan hanya insya Allah, kita kan hanya sebagai wayang, ya kan, itu. Ketiga itu akan saya sediakan bis-bis untuk para pelajar, ya. Jadi pelajar itu tidak usah pakai motor, tidak usah, mengurangi kemacetan, insya Allah, ya.
menyediakan bis untuk keberadaan bis untuk penjemputan anak-anak sekolah. Itu kan seperti programnya dari yang pusat, ya. Ketua Gerindra yang terhormat Bapak Subianto, Prabowo Subianto, kan gitu. Dia akan menyediakan makan gratis, susu gratis. Ya itu kita program, betul tidak? Nah, kita harus sokong dong pemerintah kita yang baru, ya. Kita harus sokong mengenai program itu, kan gitu. Betul enggak? Nah, yang keempat kita manfaatkan lahan-lahan yang kosong yang ada di GOR. Itu kan ada lahan kosong untuk apa? Ekonomi lagi, kan gitu, untuk kesejahteraan semua, dan itu mungkin masuk akal, ya. Soalnya saya rakyat kecil, Pak, rakyat biasa, ya. Saya kiprah di politik baru kali ini, Pak, ya. Tapi saya tahu bagaimana rasanya rakyat kecil menderita, ya kan? Itu yuk kita bangun dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. NKRI harga diri, harga mati sudah berlalu, ya. Dan masa kini dan masa yang akan datang itu yang penting. Itu kita hadapi dengan apa, Pak? Semangat Pancasila, semangat rukun Islam. Jadi 5 tambah 5 alias ketuhanan yang Maha Esa. Itu, Pak. Mungkin itu aja. Oh, satunya yang belum ya, Pak? Apa, Pak, itu kira-kira, Pak? Hah? Oh, jangan, Pak, jangan. Sudah, tidak usah. Kita itu hanya itu istilahnya kayak goro-goro. Dalam bayangan ada goro-goro, Pak. Nah, sudah kan? Nah, kita sekarang jadi Krisno aja, Pak. Satu menit lagi, Bapak. Ya, waktunya dalam media. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan yang kelima ini mungkin saya sampaikan besok, soalnya tadi kan saya nomor 4. Ya, berarti pas. Gitu aja. Minta maaf pada semuanya, saudara-saudara di sini, terutama Ketua dan saudara-saudara semua yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan kita nanti bekerja sama membangun namanya Kota Kudus menjadi kota yang bersih dan makmur sejahtera. Kudus unggul, makmur dan sejahtera dengan melalui 7 misi dan banyak program. Di antara yang utamanya adalah kami nanti akan memberikan operasional dan pemberdayaan RT 25 juta per RT per tahun. Itu tentunya yang belum pernah dilakukan, dan insya Allah ke depan akan kami lakukan dengan kebutuhan alokasi anggaran kurang lebih dalam 1 tahun itu 100 miliar. Uangnya dari mana? Saya ketua badan anggaran 10 tahun, saya anggota badan anggaran 15 tahun. Insya Allah untuk masalah anggaran kami dalam menata anggaran kami sudah lihat, sudah kami prediksi kemampuan keuangan. Saya berdiri di hadapan jenengan tentunya tadi disampaikan Pak Masan melalui karir. Ya. Saya dulu kadus, Pak, kepala desa, terus DPR. Dan saya tidak mempunyai cita-cita menjadi DPR dan kepala desa. Tetapi Tuhan memberi saya, memberi tugas, ya, memberi jabatan menjadi DPR dari fraksi Gerindra. Tentunya besar harapan kami warga Kudus sama-sama membesarkan, memperbaiki Kota Kudus yang sudah baik ini. Visi-visi ini semua sama, akan berbuat yang terbaik untuk Kabupaten Kudus. Tagline kita tetap seperti biasa, Kudus yang religius, modern, cerdas. Kudus sehat, sejahtera, harmoni, dan takwa. Betapa sehat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat keluarganya, termasuk sehat kantornya. Kantornya itu. Ya, kami juga punya 5 misi. 5 misi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur dan lingkungan hidup. Kenapa kami katakan singkat? Karena kami akan menyelesaikan sinkronisasi dengan program-program pusat. Pak Prabowo punya program apa? Bupati, gubernur wajib menyelesaikan. Sekarang peraturan baru,
bahwa RPJMD harus menyesuaikan dengan visi-visi Bapak Presiden yang terpilih. Kita akan mendengar dan kita akan melakukan sebuah inovasi karena di Kudus ada kearifan lokal, kearifan budaya, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya saya yakin yang hadir semua ini adalah tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat yang semuanya ingin membangun Kabupaten Kudus yang bersih, yang anti korupsi, yang melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, tidak bertele-tele, tidak mumet dan tidak ruwet, terutama untuk perizinan dan lain sebagainya. Saya dari Datuk Isabel Nabibah, di sini saya berdiri mendampingi Bapak Samani sebagai bakal calon wakil bupati dari Pak Samani. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Samani itu sama visi misinya karena kami berpasangan. Kemudian tadi Pak Samani sudah menyebutkan slogan kami Kudus sehat, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat lingkungannya, sehat ekonominya, satu yang belum ditambahkan tadi, sehat akan masalah hukumnya. Jadi insya Allah apabila kami terpilih, maka salah satu visi kami juga kita menghidupkan hukum kembali, kita mensehatkan hukum, kemudian kita pangkas, kita potong apapun yang menjadi permasalahan di Kudus ini. Jadi tujuannya apa? Biar rakyat Kudus, warga Kudus ini sejahtera. Kalau hukumnya sehat, warga Kudus pasti sejahtera. Kemudian saya, kalau Pak Seman tadi sudah mengatakan beliau memang belum, karena beliau ASN ya, dan sekarang sudah mengajukan pensiun dini, beliau belum ber-KTA dari partai manapun. Saya ingin menekankan bahwa sebagai bentuk keseriusan dan komitmen saya terhadap Partai Gerindra, karena mekanisme dari Partai Gerindra adalah Partai Gerindra akan memberikan rekomendasi kadernya. Oleh karena itu saya sudah ber-KTA Gerindra sebagai bentuk keseriusan saya pada partai. Yang pas, calon yang terbaik, karena kita tahu diri bahwasanya kita hanya 7 anggota DPRD, belum bisa mengusung sendiri. Jadi kegiatan ini supaya nanti jelas kita hadirkan semua pengurus kami di DPC, di PAC, supaya nanti bersama-sama siapa sih yang hadir di depan tadi yang terbaik ya.